الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Balaghar risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana ala mahajatil bayda lailuha kanahariha sawaun la yazigu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada patut, tidak ada yang utama dalam kesempatan yang berbahagia ini dan kesempatan yang penuh keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita mengucapkan kalimat syukur dengan melafazkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmah, atas segala anugerah yang Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita sampai detik ini, sampai kita berada di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu masjid. Selawat dan salam juga tak lupa kita haturkan kepada pemimpin kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang tetap setia, yang tetap istiqomah di dalam melaksanakan dan menghidupkan sunnah-sunnahnya serta memperjuangkan ajarannya hingga akhir masa. Mudah-mudahan kita jamaah Jumat Masjid Al-Insan termasuk bagian dari umat Nabi Muhammad SAW yang kelak akan mendapatkan syafaat uzmah di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Jum'ah Masjid Raya Al-Insan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari atas mimbar khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga mengajak kepada para jamaah sekalian, mari senantiasa kita berusaha semaksimal mungkin kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita selalu menjaga, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan juga kita senantiasa menjaga dan menjauhi segala larangan-larangannya. Masyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
hari-hari ini kita masih disuguhkan oleh tontonan yang begitu menyayat dan mengiris hati-hati kita. Bagaimana tidak, di era modern yang katanya penjajahan di atas muka bumi ini telah dihapuskan, namun Zionis Yahudi laknatullah alaihi dengan leluasa menjajah bumi Palestina, menjajah saudara-saudara muslim kita di Gaza, dan menindas rakyat yang ada di sana. Bahkan kebiadaban yang mereka pertontonkan kepada kita semua mendapatkan dukungan dari negara superpower yaitu Amerika Serikat, yang katanya mereka, yakni Amerika, adalah merupakan negara yang demokratis yang ada di dunia ini. Namun kenyataannya justru mereka mendukung kebiadaban yang dilakukan oleh orang-orang Zionis Israel. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum lama ini juga kita diperdengarkan, dipertontonkan dengan tambahan-tambahan kebiadaban dan kekejaman orang-orang Zionis Yahudi dengan dibombardir rumah sakit yang ada di Gaza, di antaranya rumah sakit Baptis, rumah sakit Indonesia di Gaza, dan juga rumah sakit Ashifa. Setelah mereka telah menghancurkan tempat-tempat, bangunan-bangunan, rumah-rumah, bahkan mereka telah mematikan listrik yang ada di Gaza, memberhentikan air yang ada di Gaza, hingga saudara kita di Gaza semakin sulit untuk melaksanakan aktivitas kebutuhan kehidupan sehari-harinya. Tentunya kita sebagai umat Islam yang ada di tanah air kita tercinta, yang mana kita Indonesia termasuk negara yang kaum musliminnya terbanyak di dunia, sudah sewajibnya, sudah seyogianya untuk melek, untuk membela, untuk mendukung dan mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kenapa kita harus mendukung? Kenapa kita harus membela? Kenapa kita harus membantu? Kenapa kita harus mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Karena bumi Palestina memiliki sejarah yang panjang dari zaman kenabian sampai saat ini. Di antara beberapa alasan-alasan yang menjadikan kenapa kita sebagai seorang muslim harus membela, harus membantu, harus mendoakan saudara-saudara kita yang ada di sana. Yang pertama adalah karena di Palestina ada masjid atau kiblah pertama umat Islam, yang mana selama kurang lebih 17 bulan Rasulullah dan para sahabat melaksanakan sholat menghadap kiblat ke Baitul Maqdis. Dan dengan permohonan Nabi kita Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala agar dialihkan kiblat kami umat Islam untuk berubah ke Masjidil Haram, dan dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan
Rasulullah SAW, dan akhirnya umat Islam menghadap kiblatnya. Sejak itu sampai detik ini menghadap ke Masjidil Haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah, yakni Ka'bah Al-Musyarrafah. Yang kedua, di antara alasannya lagi secara akidah, ya, adalah Palestina ada Masjidil Aqsa. Ada Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa ini adalah merupakan tempat Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, atau dari Makkah Al-Mukarramah menuju ke Palestina. Yang mana di sana Rasulullah SAW dengan para nabi Allah bereuni, bertemu satu sama lainnya dalam rangka menyatakan bahwa dan berpesan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir untuk meneruskan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu risalah Islam ke muka bumi ini. Dan alhamdulillah sampailah Islam kepada hati-hati kita saat ini. Dan juga yang ketiga alasannya karena Masjidil Aqsa juga merupakan tempat yang penuh berkah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Sadaqallahu azim. Innahu huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Masjidil Aqsa atau Palestina ini di dalamnya terdapat keberkahan-keberkahan. Dari cerita yang pernah berkunjung ke Masjidil Aqsa, ke Palestina, termasuk ke Gaza, kehidupan rakyat Palestina yang ada di sana sesungguhnya mereka merasa tentram, aman, karena keimanan mereka, walaupun mereka seringkali dianiaya, disiksa, ya, dibiadabkan, dikejikan oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun akhlak, perilaku, keimanan, ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah pudar. Hingga akhirnya kalau kita melihat kenapa bumi Palestina atau daerah-daerah Palestina yang sudah dikuasai oleh Zionis Yahudi tinggal satu, yaitu Gaza kuat. Dikarenakan keimanan yang ada di Gaza itu sangat-sangat besar, sangat-sangat tinggi. Para penghafal Al-Quran sangat banyak sekali, bahkan melahirkan setiap bulannya bisa ribuan dari para penghafal Al-Quran. Dan pengajaran tauhid, pengajaran akidah dari mulai anak-anak hingga sampai dewasa, sampai orang tua, sangat-sangat luar biasa, sangat tingginya, dan sangat dipahami oleh mereka. Apalagi tentang pemahaman mereka tentang siapa itu Zionis, siapa itu Yahudi laknatullah alaih. Yang keempat, dari alasan dari kenapa kita membantu dan membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina adalah siapa yang tidak mau membela dan membantu dan mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina,
berarti dia telah menghilangkan satu surah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surah Bani Israel atau surah Al-Isra, surah yang ke-17. Oleh karena itu, perkara atau urusan Palestina ini adalah merupakan perkara akidah, perkara kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada malaikatnya, kepada akhir hayat, dan juga takdir baik dan takdir buruk. Bahkan Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya menekankan kepada umat Islam, man la yahtam bi umuril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan-urusan kaum muslimin, maka bukan golonganku, kata Rasulullah SAW. Wali'adzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari itu semua dan menjadi hamba Allah, umat Islam yang selalu peduli dengan urusan-urusan kaum muslimin, termasuk urusan yang saat ini saudara-saudara kita di Gaza. Dan yang kelima adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah jika ada yang berselisih, maka bantulah jika ada yang dianiaya, dizolimi, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hadis lain Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah di antara kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kalian mencintai saudara-saudara kalian, lebih mencintai daripada diri kita pribadi. Saudara-saudara kita, selama dia adalah mukmin beriman kepada rukun iman, dia adalah saudara kita. Tidak pandang bulu kita yang ada di Jakarta, ada saudara kita di Jawa, di negara manapun, termasuk di Suriah, di Palestina, itu adalah saudara-saudara kita. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk membela, membantu saudara-saudara kita dan mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Masyiral muslimin, sidang Jum'ah Masjid Raya Al-Insan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan khutbah yang kedua ini, khatib mengajak kita semua, mari sama-sama kita memperbaharui niat kita yang tadinya mungkin masih belum peduli dengan urusan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mari kita tancapkan hati kita dengan untuk menggelorakan semangat kita membela dan mendoakan saudara-saudara kita di Palestina.
Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa inilah kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, mengaminkan doa yang akan kita sama-sama baca dan sama-sama kita aminkan, agar saudara-saudara kita yang ada di Palestina segera Allah berikan kemenangan, berikan jalan keluar dalam kehidupan selanjutnya setelah saudara-saudara kita yang di Palestina memenangkan jihad yang ada di Palestina terhadap Zionis Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengendahkan tangan kita dan yakin doa-doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadiniyah wa ila niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala. Walakal hamdu ya Allah ala ma qadait walakal syukru ya Allah ala ma an'amta bihi awlai. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah ya Tuhan kami, wahai penolong orang-orang yang lemah, wahai pelindung orang-orang yang beriman, wahai yang paling penyayang di antara para penyayang, kami memohon ya Allah dengan namamu yang indah dan sifatmu yang tinggi, dengan namamu yang paling agung, yang ketika berdoa dengannya pasti engkau kabulkan ya Allah, dan ketika meminta dengannya pasti engkau berikan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tolonglah para mujahid yang ada di Gaza dan di Palestina dengan pertolongan yang kuat dan jelas ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kokohkanlah kaki mereka ya Allah, tepatkanlah bidikan mereka ya Allah, bantulah mereka dengan tentara darimu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami titipkan Palestina dan masyarakatnya kepadamu ya Allah, yang kecil maupun yang besar, laki-laki maupun yang perempuan, pemuda maupun yang pemudi. Ya Rabbal Alamin, hilangkan ya Allah dari mereka penderitaan dan percepatkanlah datangnya kemenangan darimu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sayangilah ya Allah orang-orang yang lemah dan miskin, para ibu-ibu yang kehilangan, istri-istri yang menjadi janda, dan orang-orang tua serta anak-anak yatim. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah mereka kesabaran, berilah mereka kekuatan, dan berlemah lembutlah kepada mereka ya Allah. Terimalah ya Allah keluarga mereka yang syahid, sembuhkanlah sakit mereka ya Allah, berikanlah mereka ketenangan dan kedamaian ya Allah. Wahai yang pengasih di antara para yang kasih, ya Allah ya Tuhan kami adukan ya Allah kepadamu kezaliman orang-orang zalim, kekafiran orang-orang kafir, dan tipu daya orang-orang munafik. Cerai beraikan ya Allah persatuan di antara mereka, pecahkanlah keutuhan mereka, balaslah mereka semua ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami kirim kepada mereka kirimkanlah kepada mereka tentara-tentara-Mu ya Allah, yang menghancurkan kekuatan mereka, menjatuhkan pesawat tempur mereka ya Allah, menenggelamkan kapal-kapal perang mereka ya Allah. Sungguh mereka tidak mampu melemahkan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, yang maha perkara dan maha berbuat. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah Engkau dalam urat leher mereka. Kami berlindung padamu dari kejahatan mereka ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Uzkurullaha yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimus shalah.